Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayatullah dengan NIM 19030268. Di sini saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya ajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah metodologi penelitian. Proposal penelitian saya berjudul Model Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Pejangganan Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, yang pertama yaitu tentang motivasi. Motivasi dalam penelitian ini adalah adanya tuntutan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa secara mandiri. Maka dibutuhkan tanggung jawab untuk mengelola alokasi dana desa, diperlukan mempromosikan pembangunan dan penguatan masyarakat di desa penjangganan, dan tidak terlepas dari peran masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan desa. Sehingga desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan benar agar dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk membangun desa. Jika pendapatan desa naik, maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapatan desa turun, maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa. Oleh karena itu, perlu adanya pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan antara dengan belanja desa, apakah pengaruhnya besar atau kecil, dan hubungannya kuat atau lemah. Nah, selanjutnya rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah saya jabarkan pada proposal penelitian saya. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana analisis akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dan yang kedua, bagaimana analisis akuntabilitas pendapatan desa di Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah yang telah saya jabarkan tadi, maka tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui analisis akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan untuk mengetahui analisis akuntabilitas pendapatan desa di Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Selanjutnya, tinjauan literatur. Literatur yang pertama dalam penelitian yang dilakukan oleh Made Wiradharma Setiawan tahun 2017. Hasil yang didapatkan ialah pemerintah desa saat penyaluran alokasi dana desa dari pemerintah berpatok pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan alokasi dana desa. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, penelitian sekarang meneliti tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Objek penelitiannya pun berbeda, dan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan literatur yang kedua, saya ambil dari penelitian Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaning Tias tahun 2015. Dari hasil yang didapat ialah pemerintah desa Dapur Kejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Hal itu terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang isinya terdapat buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sekarang fokus meneliti tentang penggunaan pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penelitian terdahulu membahas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian kali ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Adapun jenis pendekatan penelitian kali ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana akuntabilitas ADD di Desa Pejangganan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, sumber data. Sumber data primer atau sumber pertama yang diambil di lapangan yang dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian kali ini, saya memilih informan Bapak Saihuddin selaku kepala desa di Desa Pejangganan dan beberapa perangkat desa lainnya untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa di Desa Pejangganan. Dan untuk sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan sebagai data pendukung untuk penguat dari data primer. Selain itu, peneliti juga memerlukan buku, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun yang menjadi sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alokasi dana desa dan pendapatan desa serta profil dan sejarah Desa Pejangganan. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subjek dan data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon, yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan atau verbal karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian kali ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara. Metode wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi yang bertujuan untuk penelitian ini dengan cara bertatap muka dan tanya jawab secara langsung. Dalam wawancara ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dan jajaran perangkat lainnya. Terus selanjutnya observasi. Observasi adalah proses pengamatan langsung suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi terhadap pengelolaan alokasi dan desa dan pendapatan desa di Desa Pejangganan. Selanjutnya masih membahas teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan berbagai sumber. Selanjutnya internet sharing merupakan penelitian
yang dilakukan dengan pengumpulan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti. Selanjutnya, teknik data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah sesuai dengan penelitian. Adapun teknik dalam pengelolaan data ini yaitu yang pertama editing. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dibahas untuk bisa diproses lebih lanjut. Dan yang kedua yaitu organizing adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian tentang penggunaan akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa, dan pendapatan dana desa di desa Pejangganan. Untuk slide selanjutnya yaitu masih tentang teknik pengolahan data. Ada atau analisis yaitu langkah data yang telah ada untuk ditelaah kembali, lalu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk kritik dan saran saya persilahkan. Dan saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.